Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Elvina Febrian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Dalam pembahasan di sini akan diuraikan macam-macam sumber ajaran Islam yang diantaranya meliputi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada karim. Secara etimologi, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat malaikat Jibril yang dikomunikasikan dengan bahasa Arab, harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para pengikutnya, yaitu umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memiliki beberapa keistimewaan, yaitu membacanya dinilai ibadah dan mendapat pahala. Isi, kandungan, serta lafadznya tidak akan mengalami perubahan maupun pergantian, tidak lekang oleh waktu, atau hukumnya masih dipakai sampai saat ini. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Menurut Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Quran menyebutkan 8 tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, untuk membersihkan dan menyucikan diri dari segala bentuk syirik serta menetapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan semesta alam. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang. Yang ketujuh, untuk memberikan jalan tengah antara filsafah monopoli kapitalisme dengan filsafah kolektif komunisme, menciptakan umatan wasatan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan suatu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Umat Islam telah sepakat bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan tidak boleh seorang Muslim hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari kedua sumber hukum Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tepat. Umat Islam tidak mungkin dapat memahami tentang syariat Islam dengan benar sesuai dengan tanpa Al-Quran dan hadis. Banyak dari ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti, baik itu dalam hal perintah ataupun larangan. Pertama, sunnah merupakan penjabaran dari Al-Quran. Secara rasional, sunnah sebagai penjabaran atau bayan harus menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan, yakni Al-Quran. Apabila Al-Quran sebagai mubayan tidak ada,
maka hadis sebagai bayan tidak diperlukan. Akan tetapi, jika tidak ada bayan, maka mubayan tidak hilang. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Posisi hadis sebagai sumber hukum tidak lain karena adanya kesesuaian antara hadis dengan teks suci yang ditransmisikan kepada Nabi Muhammad. Bisa juga dikatakan bahwa hadis merupakan wahyu Tuhan yang tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab sebab lebih banyak hasil dari proses berpikirnya Nabi dan hasil karya Nabi. Akan tetapi bukan berarti hadis adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu al-ijtihad. Pengertian ijtihad sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pengertian ijtihad secara etimologi dan pengertian ijtihad secara terminologi. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, yaitu berisi tentang semua kehidupan yang ada di alam, perintah, akidah, dan kepercayaan akhlak yang murni mengenai syariat dan hukum yang sebagai petunjuk umat Islam. Sedangkan hadis itu sumber hukum Islam yang kedua, karena dalam dalil Al-Quran mengajarkan kita untuk mempercayai dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Selain itu, dalam hadis juga terdapat pernyataan bahwa berpedoman pada hadis itu wajib. Bahkan juga terdapat dalam salah satu pesan Rasulullah berkenaan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran sebagai sumber yang pertama. Ijtihad sebagai sumber ajaran karena melalui konsep ijtihad, setiap peristiwa baru akan didapatkan ketentuan hukumnya. Dari pemaparan makalah ini bahwa sumber ajaran Islam sangat penting bagi pedoman hidup. Untuk itu, hendaknya apabila kita melenceng dari salah satu sumber ajaran tersebut, maka akan menjadikan hal yang fatal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.